Itu wisuda itu yang sudah terlanjur tak akan kembali ke duit TC, dikembalikan uangnya, lalu kepala sekolah menjembatani dengan orang tua murid, ayo kita buka sponsorship atau bantuan program atau apa tuh swasta pasti mau kok membantu untuk acara. Jadi tapi itu bukan kegiatan wajib. Saya ulangi, wisuda di SD atau SMP bukan kebutuhan wajib. Satu hal yang menurut Om Begawan penting untuk dilihat saat ini adalah Jokowi itu lebih suka memikirkan nasibnya sendiri. Ini penilaian pribadi Om Begawan. Memikirkan nama baiknya sendiri. Dia itu surang gagas, nggak ngereken atau tutup telinga bila ada rakyat kecil yang mengalami kesulitan. Jangankan di daerah lain, di Solo aja, di mana dia tinggal. Saat ada wong cilik diparenet, ditekan, dimintai pungutan liar alias pungli saja, bagi mantan presiden ini sudah bukan urusannya. Dia sudah jadi rakyat biasa. Mungkin begitu dalam hatinya. Jadi wis wegah ngurusi rakyat itu. Lu memang secara tanggung jawab Pak Jokowi tidak ada kaitannya langsung, hanya secara nalar. Apa iya sih? Hati nuraninya enggak tergerak bantu warga biasa. Itu wong Solo loh. Apa ya murah mesake. Apa kita saat duwe pengaruh buat ngebantu orang, mau diam saja sama kesulitan yang dihadapin orang lain? Andai kan tahu, lah ya semestinya toh tergerak buat bantu. Kalah sama Kang Demul. Meski sudah mantan, nek mung nembung wali kota Solo atau bupati sampai gubernur, apa ya ora dituruti. Kan dia masih punya pengaruh karena mantan presiden. Ya, seperti kita tahu tuh, di Solo sudah ada sekolah negeri. Sekali lagi tak ulang, sekolah negeri loh ini, bukan swasta. Yang minta duit ke orang tua. Padahal aturannya jelas itu. Semua sekolah negeri dilarang melakukan pungutan atas dalih apapun pada orang tua siswa. Ini sekolah negeri. Loh, di mana aturannya? Ya kulit ono dhewe ya. Kabeh saya nyerangke nanti kelamaan. Dan Om Gawan juga nggak hafal itu. Bisa tak pastikan aturan itu ada. Dan wali kota Solo yang sekarang itu wali kota yang disupport penuh sama Jokowi waktu pemilihannya. Oh, dia salah satu orang yang Jokowi. Itu menurut analisa Om Begawan begitu. Karena dia bukan dari orang partai. Bukan dari partai apapun. Sehingga dia memang diajukan seolah-olah secara pribadi oleh Jokowi untuk mencalonkan diri jadi wali kota di Surakarta. Melihat kayak ginian loh. Apa kerentek hatinya Jokowi orang yang blas. Ya terus ngompol pasti langsung mencak-mencak ini. Nganggep aku ini wasal anyel bae. Ini dikira saya benci, iri hati, fitnah. Ya apa-apa sing disalahke Jokowi. Semua hal kok ditimpakan ke Jokowi. Nanti ada orang buang sampah sembarangan, Jokowi yang disalahkan. Mesti ngomongnya sampai kemana-mana itu. Hatersnya ngompol. Ya gini aja bos, tak jelas nih. Ini bukan menyalahkan. Coba di setel lagi dari awal. Om Begawan nggak nyebut loh. Pungli sekolah negeri yang terjadi di Solo adalah salah Jokowi. Nggak ada yang ngomongan begitu. Tadi Om Begawan sebut, Pak Jokowi itu lebih suka memikirkan nasibnya sendiri. Dia sudah tidak peduli perkara pungutan liar. Nggak ada kerentek hatinya, ngono loh. Bukan nyalah ke Jokowi, enggak. Sebenarnya dia itu punya pengaruh. Masih itu didengarkan oleh wali kota, gubernur, bahkan para menteri. Loh, antara pungli di sekolah negeri dengan nama mantan wali kota Solo itu atau Pak Jokowi itu memang nggak bersinggungan secara langsung, enggak. Dan terus mengapa pungutan liar itu dikait-kaitkan sama Jokowi? Yang harus ngompol harus tahu, apalagi hatersnya ngompol yang suka nyerang Begawan. Urusannya berjalannya praktek pungli itu ya murni tanggung jawab wali kota sekarang.
Hanya saja Jokowi kepeduliannya di mana? Tiap hari terus-menerus terima orang dari berbagai daerah di rumahnya itu. Jadi destinasi wisata baru. Masa ada warga yang sekota sama dia, yang tinggal di Solo dikenai biaya tak resmi. Dia nggak merasa risih atau nggak kerungu, nggak dengar itu. Apa rasa risihnya hanya tumbuh saat jadi wali kota dulu di Solo atau gubernur dan presiden. Ketika udah menjabat jadi rakyat biasa ya golek penake dhewe. Bukan karena ada sesuatu yang salah, mau jabatan apapun yang kita punyai. Salah ya salah saja. Ngono ora? Iya toh? Contoh nih, bagi kita minum-minuman keras itu lebih sering merugikan. Pas jadi warga biasa, nek gak sek ya kita jauhi. Gak usah deket, gak usah ikut minum. Nah, begitu juga kepala daerah. Kan kita coba berantas itu. Ya setidaknya peredaran kita awasi ketat. Nah, begitu gak di tempat yang diizinkan langsung angkut. Nah, setelah pensiun dari jabatan, kan kita tetap gak bergaul sama minuman keras kan. Mestinya begitu. Apa terus laporan tugas sesuatu yang dulu kita perangi malah kita konsumsi kan? Enggak gitu. Nah, gimana pandangan orang-orang ke kita ini? Selain itu, wali kota Solo yang sekarang kan sama Jokowi dekat, sedikit-sedikit ngadu, sedikit-sedikit minta petunjuk. Entah berapa kali Bang Respati Ardi sama Astrid walinya itu sowan dan minta wejangan. Tidakkah munculnya pungli di sekolah negeri Solo menandakan saat wali kota bertemu tidak dipeseni atau diceritain gimana cara ngeberantas pungli. Lah di sisi lain sudah banyak warga masyarakat yang berteriak keberatan dengan pungli-pungli yang ada di sekolah negeri ini. Wali kota sih sudah perintah buat mengembalikan duit-duit itu ke pihak sekolah loh. Sekarang urusannya ya wes sudah rampung. Pertanyaannya ini, adakah yang kena peringatan dari upaya-upaya beginian ini yang dilakukan pihak sekolah? Seberani apa atau setegas apa Respati wali kota Solo mencegah hal yang sama tidak terulang lagi tahun-tahun depan? Selain itu munculnya percobaan pungutan liar secara tidak langsung. Apa nggak membuat malu tuh kepada Pak Jokowi yang juga tinggal di Solo itu. Bila tak salah dengar sekitar semingguan kemarin tuh, itu di SMP Negeri 7 Solo. Semua siswa dimintai uang untuk keperluan berbeda. Yang mau lulus disuruh patungan buat biaya wisuda. Sedangkan yang kelas 7 dan 8 dipungut iuran kipas angin serta monitor. Lah kalau toh itu wis tidak jadi urusan Jokowi misalnya, dia kan tinggal di Solo juga. Pungli-pungli yang kadang dikesankan sederhana, remeh, nominalnya tidak seberapa. Kuwi nanti jadi nular, jadi wabah. Sitik rapopo, sitik rakonangan, akhirnya muda. Lama-lama gede. Nah ketika menjabat wali kota, gubernur hingga presiden, kan Jokowi bekerja keras itu, menghapus ginian itu. Ya mbuh tenanan apa etok-etokan saya nggak tahu. Lah kenyataannya sekarang korupsi para jalela di Indonesia. Lah barang sudah tidak jabat, kok diem? Ada hal yang sama ketika dia menjabat. Lagian andai mantan presiden masih mau kasih masukan ke Respati wali kota Solo, wong Solo akan sangat berterima kasih itu. Meski sudah pensiun, tapi rasa kepedulian tidak berkurang sama sekali. Kudune lak ngoten. Bener nggak itu? Lah mbok itu yang kayak dilakukan Forum Purnawirawan TNI itu. Ya kan baik juga itu. Setelah tidak lagi bertugas namun demi bangsa dan negara, masih mau memikirkan apa yang terbaik buat masa depan negeri ini. Ingat loh, pejabat yang sudah pensiun bukan berarti nggak boleh bicara terkait yang menyangkut kepentingan rakyat. Kebutuhan wisuda di sekolahan, kipas angin, monitor, itu kan jelas nyangkut urusan rakyat. Apalagi itu dilarang sama aturan. Harusnya jangan sampai muncul, apalagi di kota Solo. Kotanya cilik loh. Kok ya masih muncul gitu. Di sisi lain Pak Jokowi itu tahu, bila sekolah negeri emang nggak boleh narik dari orang tua siswa. Ngerti banget dia, paham. Wong sejak jadi wali kota dia ngupayakan ngebantu warga miskin.
Lah kalau nggak tahu praktek begituan pasti diizinkan saat jadi dia wali kota sama gubernur. Kan buktinya sekarang dilarang. Justru mengusahakan yang membebani rakyat dikurangi. Urusan-urusan rakyat. Apalagi yang merugikan warga tidak mampu. Wah, harus diberangus itu. Apalagi ekonomi sekarang lagi ngos-ngosan itu. Nah Jokowi tidak kemudian ceplak begitu. Tidak terus diam tutup mata sama situasi yang sekarang terjadi. Lihat sekarang itu, yang dijalani malah melapor-laporkan warga yang lain. Yang nuding ijazahnya Pak Jokowi palsu lah. Harusnya kan gampang itu. Kalau ada yang nuding ijazah palsu, tinggal tunjukkan yang asli. Selesai harusnya. Ngapain sampai geger sampai sekarang? Bosan saya ini. Anda mau diresapi, tinimbang bapak ngabisin duit banyak. Bayar pengacara, memenjarakan orang-orang. Oh, iya toh. Panggil preman. Lah ya buat ngebantu orang miskin kan. Bisa mantap bos. Dan bayari pengacara, urusan begini kan ngabisin duit banyak itu. Pengacara sekarang nggak murah. Ya buat transportasi, akomodasi dan tetek bengeknya ke Jakarta Solo. Bukankah lebih elegan, peduli sama nasib rakyat kecil? Lah orang-orang yang pada sowan, pada datang buat ketemu dia itu baik kadang disuguhi loh. Tidak tiap hari sih suguhannya ada. Namun ada cangkringan, cangkingan yang selalu dibawa ke orang yang nemui Jokowi itu. Buah tangan lah, buat oleh-oleh. Kita sering menyebutnya souvenir. Meski cenderematanya hanya berupa kaos. Yo, semuanya kan tetap nganggu duit. Kawin. Lo mau tahu apa yang gift dari Jokowi buat orang-orang yang ketemu dia itu? Itu kaos hitam bergambar wajah mantan. Seminggu bisa 500 kaos ya. Nek satu kaos 50.000, tinggal kalikan saja. Lah nek wis muni piro habisnya. Lah mau dikasih-kasihkan gitu aja loh. Biaya buat menggugat orang-orang yang nuduh pakai ijazah palsu. Kan jadi bayar pakai duit. Masa orang dibayar, orang gelem itu. Yang intinya Jokowi masih punya banyak pengaruh. Duitnya juga pirang-pirang tumpuk. Triliunan, ora ngerti sing penting disugih. Pasti orang-orang biasa atau warga tidak mampu di Solo berharap Jokowi itu tetap ngasih perhatian, ngebantu ngilangin pungli. Dia gak butuh modal duit loh, jangankan duit, dia tinggal telepon wali kota wis kelar, rampung. Kita percaya mereka yang tidak mampu, orang yang belas, tidak selalu terus-menerus berharap sumbangan. Hanya setidaknya kebijakan yang meringankan mereka, para rakyat. Wali kota yang sekarang memimpin itu ya harus bersikap tegas. Nah, Pak Jokowi lambok dibisi itu wali kotanya, dinasihati agar kesulitan rakyat kecil tidak ditambah dengan hal-hal yang tidak perlu. Tidakkah ada pikiran itu membuat Solo jadi adil buat semua warganya? Minimal orang yang tidak mampu, tidak ada beban-beban tambahan. Ngono loh. Rekoso ini uripe masyarakat. Ya, bukan hanya di Solo. Di seluruh Indonesia itu kelas menengah ke bawah itu ngos-ngosan itu. Nah, ketika menggugat balik orang yang mempertanyakan keaslian ijazahnya dia, itu memang haknya Jokowi. Peduli pada rakyat kecil minimal yang satu kota. Tidakkah itu bisa jadi nilai tambah? Apa dalam nuraninya tidak ada kerentek, punya tanggung jawab sosial. Lagian perkara tudingan ijazah palsu. Wes banyak loh pendukung Jokowi itu di medsos, anggar ada yang nyinggung perkara itu langsung gebrutuk dan nyerang. Padahal mereka juga belum tahu itu aslinya. Artinya orang-orang yang memperkarakan ijazah palsu atau setuju pengusutan itu tidak sekedar berhadapan sama Jokowi. Ya sama relawannya, ya sama pemilihnya Gibran, ya sama kader-kader PSI. Ya sama pemujanya, penjilatnya, wes sembarang kali. Komplit. Nah, Profesor Mahfud yang bicara tentang sikap dirinya terkait ijazah mantan presiden. Ya kena dampak. Gitu. Padahal dia menganalisa saja, memberikan pendapat, tidak menuduh. Termasuk Om Begawan ini. Om Begawan yang pernah ngupas tentang bagaimana sikap Om Begawan sendiri tentang isu itu. Ya dikira masuk angin. No.
yang menerima sesuatu dari Jokowi lah. Nah, PDIP sendiri melalui Pak Arya Bima jelas-jelas bicara. Bila Jokowi tak perlu untuk menunjukkan ijazahnya ke publik. Ayo digeruduk di komentar juga. Ini menandakan apa? Tidak banyak yang percaya tentang persoalan itu. Sehingga idealnya perhatian hingga kepeduliannya dialihkan aja buat yang lain. Untuk meringankan beban rakyat. Ijazah palsu ya, mung digawe-gawe ben rame tol. Sesuatu yang sederhana tetapi dibuat sulit. Siapa yang membuat sulit? Ya Jokowi sendiri. Salah satunya yang memperhatikan orang kecil, rakyat gak mampu, minimal di kota Solo. Bukankah akan elegan? Sangat berarti. Andai kata Jokowi itu yang bersuara, yang ngomong itu, melindungi rakyat secara umum. Masyarakat yang hidupnya serba kekurangan lah. Nek belum bisa pasang badan buat rakyat di Papua sana, di Kalimantan, Sulawesi, Jawa Barat. Kalau Jawa Barat nggak usah, sudah ada Kang Dembul kan. Atau bahkan di Jawa Tengah. Minimal kota cilik aja lah, Solo aja lah. Yang kena pungli itu dilindungi. Dengan masih punya kekuatan powernya Jokowi. Dia bisa loh manggil wali kota buat untuk memberitahu, menceritakan bagaimana pengalamannya untuk menghentikan ASN yang mau memanfaatkan kesempatan. Membocorkan dulu strategi yang dia pakai, yang bikin pejabat-pejabat jiper buat melawan dia. Loh, Pak Wali Kota Solo tinggal copy paste aja kelar perkara. Lah nek babakan pungli ini tidak disikapi tegas, yo glatrah nular. Ditambah lagi jelang akhir tahun ajaran sekolah beginian, kan bentar lagi ada juga sebagian rakyat mesti biayai anak sekolah. Belikan alat-alat sekolah dan sebagainya, seragam dan sebagainya. Jangan sampai di akhir tahun ajaran kena iuran. Masuk sekolah tahun ajaran baru ini, kena lagi. Soalnya tanpa ada iuran-iuran dari sekolah dan mesti sekolah itu negeri, orang tua siswa baru tetap butuh duit banyak. Meskipun gratis, tetap minimal uang buat beli seragam sekolah. Di sekolah baru mereka. Dari TK masuk SD ke SMP, SMA, otomatis seragamnya baru. Belum banyak yang mempraktekkan. Siswa baru dapat pakaian longsuran dari kakak kelasnya. Nggak ada. Ada yang memang karena siswa baru berkategori mampu. Ada yang ukurannya berbeda. Tidak punya kenalan di sekolah baru dan sebagainya. Nek, yang kaya-kaya sih nggak masalah. Loh, tidakkah Jokowi merasa prihatin? Masa sekolah negeri minta iuran buat pengadaan kipas angin. Per kelasnya ada 4 buah kipas angin sama monitor. Mungkin untuk kenang-kenangan mungkin maksudnya. Bila kita mau jujur, beneran nih Dinas Pendidikan Kota Solo atau Pak Wali Kota yang baru. Kalau saya panggilnya Mas Wali aja lah. Nggak bisa mengusahain kipas angin di SMP Negeri 7 Solo. Dibandingkan biaya bayar pengacara yang gugat menuduh ijazah palsu Jokowi. Cetak kaos ratusan ribu buat souvenir yang datang ke rumah Jokowi. Nominal kipas angin itu seberapa sih? Nggak mahal. Nah, cara memimpinnya Bung Respati Ardi di Solo nggak tegas. Berarti dukungan yang diberikan Jokowi atau Gibran serta para pemilihnya nggak ada gunanya. Ngerti di sekolah ada pungutan gituan, cuma disuruh ngembaliin gitu aja. Nggak tegas. Mengapa pihak sekolah sama sekali tidak diberi peringatan keras? Termasuk sekolah-sekolah lain. Untuk tidak melakukan hal yang sama. Gak kebayangin. Pada bulan Juni-Juli di Solo akan banyak masalah perkara isu pendidikan. Lihat saja nanti. Kalau sesuatu yang kecil ini tidak tegas ditangani oleh wali kota Solo. Saya cuma bicara masalah Solo loh. Semoga daerah lain juga mendengar tentang hal ini. Dan tidak ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Ya, salam berkawan, salam ngompol. Jangan lupa subscribe. Jangan salah paham. Dadah.